liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengawali khutbah kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kullu nafsin kutiba 'alaiha shadaqah kullu yawmin tala'at fihi asy-syamsu wa min dzalika ayyadila baina isnain. Shadaqatun wa ayyu ayyina rajulun 'ala dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha shadaqah wa yumiqal adha 'anit tariqi wal kalimatu thayyibah wa kullu khutwatin yamshi ila sholati shadaqah. Yang artinya setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahwa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak maupun sedikit, berupa materi maupun bukan, tapi yang lebih penting ialah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, khairun nasi atqahum wa amarhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar wa usilhum birrahmah. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran dinyatakan balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup ini
sering kali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya diperoleh balasan dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama. Dunia takkan dizalimi sedikit pun. Surat Al-An'am ayat 160. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju surga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Alaikum bisirqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Riwayat Muslim. Yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang menggambarkan Nabi SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Jauhilah, takutlah kalian dengan siksa api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukan, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Bagi seorang muslim, setiap saat dari hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh perbuatan dan kerja kita dunia ini tidak akan hilang begitu saja ditelan oleh masa, tapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat, kata Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat, yaitu seorang yang soleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat semua amal baiknya.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah pertama saya akan menyampaikan dua kata mutiara yang bisa menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim. Yaitu yang pertama, ish kariman au mut syahidan, yaitu hidup dalam kemuliaan atau mati syahid. Kita memiliki dua pilihan dalam kehidupan ini, yaitu hidup dengan penuh kemuliaan. Bukan berarti hanya mulia di dalam mata manusia, tapi juga mulia menurut Allah. Dengan cara apa kita bisa menjadi mulia di mata Allah? Yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal jariah selama sisa hidup kita. Kemudian mati syahid atau dengan bersyahidlah. Bersyahid bukan berarti hanya bertempur di medan perang, tapi banyak lapangan syahid yang bisa kita lakukan, yaitu berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan menegakkan tauhid Allah. Menuntut ilmu pun juga sama. Kemudian yang kedua yaitu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati di esok hari. Bisa kita renungkan dalam perkataan ini, apabila kita dalam urusan duniawi untuk mencari nafkah, untuk menghidupi diri sendiri maupun untuk menghidupi orang lain, setidaknya tanamlah dalam diri kita, bekerjalah untuk dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan insya Allah akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kemudian dalam urusan akhirat, bekerjalah seakan-akan kita akan mati di esok hari. Manusia tidak akan tahu kapan dirinya mati, tapi jika dalam urusan ibadah kita tanamkan dalam diri kita seakan-akan esok kita akan mati, insya Allah akan meningkatkan kehusuan kita dalam ibadah dan menambah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma annal khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil baqiyati sahabah wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa anil syirka wal musyrikin wansur ibadakal wahdiyata wansur man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa la kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-bala'
wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnah wal mihana ma zuhra minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.